Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku siswa kelas 8D kita bisa berjumpa kembali, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan teman-teman kita barangkali ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan mereka seperti sedia kala. Hari ini kita akan membahas materi baru, materi pada bab 3 yang merupakan bagian akhir dari pembahasan PKN di semester ganjil ya. Tema kita adalah tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Oke, Gozi, tampil apa yang Bapak share? Tampil, Pak. Tampil ya. Oke. Ya, kita masuk ke tema tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, pada bab ini akan ada 3 subtema yang kita bahas ya. Yang pertama adalah tentang makna atau pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan ketiga adalah sikap ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang akan kita bahas pada semester ini, di bab 3 ini ya. Nah, kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan, maka tentunya kita tidak bisa melepaskan dari konstitusi. Kita tahu bahwa konstitusi kita bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang memang sejak tahun 45 pada tanggal 18 Agustus telah ditetapkan oleh PPKI sebagai konstitusi kita. Nah, di konstitusi kita di UUD 45 pasal 1 ayat 2, ayat 3 itu jelas tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum ya. Ini pernyataan di konstitusi. Apa artinya? Artinya adalah bahwa negara Indonesia dalam setiap sistem penyelenggaraannya, baik itu pemerintahnya maupun pejabat-pejabatnya dan juga rakyatnya harus mengikuti kepada aturan yang berlaku di Indonesia. Itu ya. Hukum yang dimaksud ini adalah tentunya peraturan perundang-undangan yang tertulis yang dibuat oleh pejabat-pejabat tertentu yang memiliki wewenang, entah itu DPR, DPRD, presiden maupun gubernur ya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang taat kepada hukum. Sebab kedaulatan kita adalah kedaulatan hukum gitu ya. Selain kedaulatan rakyat adalah kedaulatan hukum. Jadi artinya kita mendasarkan pemerintahan kita, proses penyelenggaraannya kepada hukum yang berlaku ya. Ada nggak sih negara yang menerapkan sistem pemerintahannya tanpa hukum? Bisa jadi ada, ya kan? Bisa jadi ada. Apa contohnya? Contohnya Bapak mungkin mau sedikit menggambarkan tentang sebuah negara di Timur Tengah. Ada sebuah negara namanya Suriah, ya. Pernah dengar Suriah ya? Nah, Suriah ini kan sekarang presidennya Bashar Assad, gitu ya. Bashar Assad ini merupakan presiden yang diangkat sebenarnya bukan oleh rakyat Suriah itu sendiri, tetapi bisa dibilang merupakan titipan atau boneka dari Amerika Serikat, gitu. Sehingga kemudian yang terjadi rakyat nggak setuju dengan Bashar Assad ini. Kenapa? Karena memang pemerintahannya cenderung mengabaikan hukum yang berlaku dan dia dalam memerintah itu lebih banyak memegang kekuasaannya dengan cara otoriter, dengan cara kekerasan. Siapa yang nggak setuju sama dia tangkap, siapa yang menentang dia hukum mati dan sebagainya gitu ya. Sehingga dia tidak mendasarkan pemerintahnya kepada hukum ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Suriah terus-menerus berada dalam keadaan konflik, terjadi peperangan saudara gitu kan. Dan kalau sudah seperti itu, tentunya ini akan mengancam keberadaan negara itu sendiri gitu ya. Nah, maka tentunya sangat penting kalau sebuah negara menganut atau mendasarkan pemerintahannya kepada hukum yang berlaku di negara tersebut ya. Nah, maka semua negara itu pasti punya konstitusi, pasti punya undang-undang dasar. Hanya mungkin namanya saja yang berbeda. Dan kebetulan di negara kita di Indonesia namanya adalah UUD 1945. Kenapa? Karena memang disahkannya atau ditetapkannya pada tahun 1945 ya.
Itu. Nah, lalu apa sih sebenarnya definisi dari peraturan perundang-undangan? Nah, ini ada dua tokoh yang Bapak kutip ya. Pertama adalah Profesor Bagirmanan. Profesor Bagirmanan ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Jadi bagi Profesor Bagirmanan, semua aturan yang dibuat oleh pejabat negara atau lembaga yang memiliki fungsi legislatif, fungsi pembuatan undang-undang sesuai dengan tata cara yang berlaku, maka itu disebut dengan peraturan perundang-undangan. Maka karena dia dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang memang sudah disahkan, ya, maka rakyat pun harus patuh atau harus taat terhadap aturan yang berlaku. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada yang dikemukakan oleh Hamid At-Tamimi. Ya. Menurutnya bahwa peraturan perundang-undangan ini adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu yang disertai dengan sanksi serta mengikat rakyat. Nah, jadi menurut Profesor Hamid At-Tamimi ini peraturan perundang-undangan itu lebih detail. Kenapa lebih detail? Karena dia ada sanksinya, katanya seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Girmanan, nggak selalu semua aturan undang-undang itu ada sanksi, gitu kan? Bisa jadi nggak ada sanksi. Nanti yang ada sanksinya di aturan-aturan di bawahnya. Menurut dia seperti itu. Tapi menurut Profesor Hamid At-Tamimi nggak juga, gitu. Biasanya semua peraturan undang-undang itu ada sanksinya, gitu. Dan pasti itu mengikat pada rakyat, ya. Jadi meskipun dua tokoh ini berbeda definisi, tapi intinya sih sama sebenarnya, ya, bahwa peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara yang prosedur tertentu, gitu, cara yang sudah ditentukan oleh masing-masing lembaga, gitu ya. Nah, lalu yang definisi ketiga yang disampaikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya. Apa definisi peraturan perundang-undangan menurut undang-undang ini? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, ya, yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara melalui prosedur yang telah ditetapkan. Nah, ini lebih mirip-mirip kan dengan Profesor At-Tamimi, ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 itu peraturan perundang itu adalah norma hukum yang mengikat seluruh rakyat, ya, dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang serta ditentukan lewat prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, kira-kira gitu definisi dari peraturan perundang-undangan. Meskipun berbeda-beda tetapi ada kemiripan. Apa kemiripannya? Kemiripannya adalah bahwa peraturan perundang-undangan itu biasanya berisi norma hukum, ya. Nah, karena norma hukum maka dia memiliki sifat tegas, gitu, ya enggak, mengikat, sifat tegas, dan juga memiliki sifat mengikat. Mengikat siapa? Tentunya mengikat seluruh rakyat. Tinggal melihat saja peraturan perundang-undangan itu tingkatnya untuk tingkat apa. Kalau misalnya perda atau peraturan daerah, maka mengikatnya adalah rakyat pada daerah tersebut, gitu ya. Misalnya Wali Kota Depok mengeluarkan perda tentang larangan membuang sampah di pinggir di kali, misalnya membuang sampah sembarangan, kemudian dengan denda 500.000, ya, atau hukuman kurungan 3 bulan penjara. Nah, itu berlakunya di Depok saja. Bagaimana dengan di Jakarta? Barangkali berbeda aturannya. Di Jakarta bisa jadi dendanya lebih besar, nggak 500.000, bisa jadi 5 juta, ya kan? Bisa jadi 2 juta, gitu. Jadi kalau perda itu disesuaikan dengan daerahnya masing-masing, ya. Karena dia berlakunya lokal, berlakunya hanya untuk daerah tertentu. Tapi kalau peraturan tersebut tingkat pusat, ya, misalnya berupa undang-undang, ya, atau berupa peraturan presiden dan sebagainya, maka itu berlakunya nasional. Artinya untuk seluruh rakyat Indonesia, gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Tapi tetap intinya sama, ini peraturan perundang-undangan ini adalah mengikat bagi rakyat. Itu ya. Nah, lalu apa sih fungsi dari peraturan perundang-undangan ini? Nah, ini menarik nih. Menurut Profesor Bagirmanan, peraturan perundang-undangan memiliki dua fungsi, ya. Pertama ada fungsi internal atau fungsi ke dalam, dan ada fungsi eksternal atau fungsi keluar. Apa itu fungsi internal, fungsi ke dalam?
Nah, fungsi ke dalam ini adalah berkaitan dengan bagaimana menciptakan hukum tersebut agar bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi hukum tersebut benar-benar bisa dilaksanakan dan bisa dipatuhi serta terjadi kepastian hukum sehingga masyarakat tidak ragu-ragu lagi dalam melakukan aktivitasnya. Contoh, ya, ketika masyarakat ingin melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, ada nggak undang-undang yang mengaturnya? Ada, ya. Di UUD 45 pasal 28 itu dinyatakan bahwa rakyat bebas untuk menyampaikan pendapat. Nah, gitu. Tetapi ada syarat-syaratnya, ada aturannya. Aturannya apa? Aturannya misalnya menyampaikan terlebih dahulu kepada kepolisian, pihak kepolisian paling lambat 1 minggu sebelum melakukan aksi unjuk rasa tersebut misalnya. Nah, fungsi-fungsi seperti ini merupakan fungsi internal. Jadi fungsi bagaimana hukum tersebut bisa dilaksanakan dan betul-betul menjadi kepastian hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak ragu-ragu lagi dalam melaksanakan sebuah aktivitas, sebuah kegiatan. Kan gitu, ya. Itu fungsi internal namanya. Jadi bagaimana hukum tersebut bisa tercipta, hukum tersebut bisa dilaksanakan dan bisa terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat. Ya, ini pertama. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan fungsi eksternal, ya, fungsi keluar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa peraturan perundang-undangan itu juga memfasilitasi terjadinya perubahan terhadap peraturan yang berlaku. Misalnya, ketika awal-awal otonomi daerah ditetapkan, itu yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, ya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Namun seiring berjalannya waktu, dirasa oleh masyarakat undang-undang tersebut sudah tidak tidak sesuai lagi lah gitu ya dengan kondisi masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat menghendaki otonomi yang luas gitu. Nah, maka kemudian dibuatlah sebuah undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Nah, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini merupakan undang-undang yang lebih luas ruang lingkupnya dan lebih memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Nah, proses perubahan ini, penggantian undang-undang ini dimungkinkan. Kenapa? Karena memang peraturan undang-undangan itu memiliki fungsi eksternal tadi, yaitu fungsi yang membuat terjadinya perubahan dan terjadi proses stabilisasi gitu, sehingga tidak terjadi persoalan di kemudian hari, ya. Nah, tetapi memang bisa jadi terkadang perubahan undang-undang ini juga memiliki dampak yang besar di masyarakat. Contoh nyata misalnya terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law, ya kan? Undang-Undang Omnibus Law ini kan kenapa jadi kontroversi di masyarakat? Sebab ternyata undang-undang ini menyasarnya seluruh bidang gitu, bukan hanya tenaga kerja, tapi juga bidang-bidang lainnya. Ada bidang agraria atau bidang pertanahan, ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu yang memunculkan reaksi di masyarakat. Andainya ya undang-undang ini hanya untuk memperbaiki iklim investasi misalnya terkait dengan tenaga kerja, barangkali nggak akan memunculkan persoalan yang seperti sekarang ini gitu ya. Kenapa? Karena memang dalam peraturannya itu bisa saja sebuah undang-undang kalau dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat, dia akan bisa diganti dengan undang-undang yang baru. Sah-sah saja dan memang dibolehkan serta dilindungi oleh aturan gitu. Hanya memang tinggal melihat saja aturannya apakah aturan tersebut bisa diterima masyarakat atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah fungsi peraturan fungsi peraturan perundang-undangan, yaitu fungsi internalnya dan fungsi eksternal ya. Nah, lalu bagaimana dengan tata urutan perundang-undangan di Indonesia? Nah, dalam sejarah ternyata tata urutan ya atau sistematika urutan gitu ya, urutan perundang-undangan di Indonesia itu sempat mengalami beberapa kali perubahan. Sempat mengalami 4 kali perubahan ya. Pertama tahun 66, dirubah lagi menjadi tahun 2000, dirubah menjadi tahun 2004 dan terakhir dirubah menjadi tahun 2011. Dan terakhir sampai sekarang inilah yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, itu yang berlaku. Tapi kita lihat dulu ya. Pertama kali tata urutan perundang-undangan di Indonesia ditetapkan berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 66.
Ada 6 undang-undang yang berurut ya, mulai dari 1 sampai ke 6 dan 1 itu yang paling tinggi ya. Ingat kemarin ketika bab 2 Bapak menyampaikan tentang konstitusi bahwa UUD 45 itu merupakan sumber hukum tertinggi dalam urutan perundang-undangan di Indonesia. Maka dia menjadi sumber hukum dan semua aturan di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 gitu ya. Nah, maka setiap meskipun berubah-ubah itu tetap UUD merupakan sumber yang paling tinggi gitu ya, tata urutan yang paling tinggi nomor 1. Nah, di tahun 66 berdasarkan TAP MPRS nomor 20 posisinya adalah sebagai berikut. Pertama tertinggi UUD 45 ya. Yang kedua kemudian ada TAP MPR atau ketetapan MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau Perpu. Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada Kepres atau keputusan presiden, dan keenam ada peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri maupun instruksi menteri ya. Nah, kemudian berubah nih tahun 2000, ada beberapa yang dihilangkan. Ada beberapa yang dihilangkan dan ada yang ditambahkan. Apa itu yang dihilangkan? Dihilangkan misalnya apa? Misalnya keputusan peraturan pelaksana. Nah, peraturan pelaksana tidak ada lagi ya. Tapi ditambahkan dengan aturan yang baru. Apa itu? Peraturan daerah. Nah, gitu. Jadi ada perubahan-perubahan ya. Begitupun tahun 2004 ada yang dihilangkan ya, ada yang dihilangkan, ada yang ditambah. Dan dihilangkan apa? Misalnya Kepres, keputusan presiden. Jadi keputusan presiden sudah dianggap tidak berlaku lagi. Sekarang menjadi tahun 2004 dianggap menjadi peraturan presiden gitu. Ya, karena beda antara keputusan presiden dengan peraturan presiden beda. Kalau peraturan presiden dia harus berkonsultasi dengan DPR. Tapi kalau keputusan presiden itu hak prerogatif presiden gitu ya. Peraturan presiden harus konsultasi ke DPR. Kalau keputusan presiden tidak perlu, dia hak prerogatif presiden ya. Nah, maka tahun 2004 berubah tuh. Nomor 1 UUD 45 ya, kedua UU atau Perpu, ketiga peraturan pemerintah, keempat peraturan presiden, kelima peraturan daerah ya, yang meliputi peraturan daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota, dan peraturan desa. Nah, akhirnya terakhir diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan undang-undang inilah yang mendasari sekarang tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apa saja urutannya? Yang pertama yang tertinggi adalah UUD tahun 1945 ya. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah ya. Yang kelima peraturan presiden, keenam peraturan daerah provinsi, dan ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, 7 tata urutan perundang-undangan inilah yang saat ini berlaku di Indonesia. Jadi peraturan desa lagi sekarang sudah tidak dianggap gitu, sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena peraturan desa sekarang sudah mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota gitu ya. Jadi ada beberapa peraturan yang dihilangkan, ada juga yang ditambah dan sebagainya ya. Nah, yang perlu kalian ingat adalah yang terakhir yang sekarang, yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Seperti inilah tata urutan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia gitu ya. Oke. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jumama Justar itu apa namanya alisnya keren ya, bisa putih-putih alis dan kumisnya gitu. Dari aki-aki dia si Jumama Justar dia ya. Silakan Gozi, ada yang mau ditanyakan Gozi? Nggak ada ya. Tapi sudah terbayang ya tentang definisi peraturan perundang-undangan dan apa saja sih aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia gitu ya. Minggu depan kita akan bahas tentang proses perumusannya. Apa sih UUD 45 gitu ya. Bagaimana perumusannya, siapa yang berhak melakukan perubahan dan sebagainya. Begitupun TAP MPR, begitupun undang-undang. Bagaimana proses pembentukannya, siapa lembaga yang membentuknya. Minggu depan kita akan bahas insya Allah gitu ya. Oke, silakan. Yang lain mau bertanya, Zahid? Zahid?
Nggak ada yang mau ditanyakan? Ramzi? Enggak apa enggak. Enggak ya? Zahid enggak. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, minta tolong diaktifkan dulu semua kameranya. Bapak mau screenshot dulu. Karena buat laporan ya. Buat laporan. Jadi sekarang diminta screenshotnya. Harus ada kamera. Wajahnya harus tampil semua. Silakan tampilkan dulu wajah-wajah gantengnya ya. Raploy, Pasli, Paris, tampilkan dulu mukanya. Apaan Pak? Nah, Nggak ada gitu. Pak. Apanya nggak ada? Muka kamu nggak ada? Jojo nggak kelihatan mukanya, kelihatan motornya doang si Jojo. Dah ya. Siap. Ismail. Bapak hitung ya, Ismail. Tahu Ismail? Ismail. Ya, siap. 1, 2. Apa sih? Kacau nih kucing ikut ganggu aja. Oh nggak boleh. Orang lagi belajar. Siap. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Itu namanya intermezzo. Iya. Dah, baik. Silakan. Terakhir ada mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Cukup ya? Baik, kalau cukup ya. Kalau cukup, tolong Bapak nanti kalian cek e-learningnya ya. Ada sedikit soal, 4 soal doang sih, 4 soal. 4 atau 3 ya? 4 sih perasaan Bapak. Coba cek itu kayaknya cuma 4 sih. Oh iya, cuma 4 ya. 4 soal saja. Silakan dicek e-learningnya dan nanti dikerjakan seperti biasa, dikerjakan di buku tulis, nanti difoto dan diupload ya. Baik, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Ini ada 24 orang, berarti ada 7 orang yang nggak hadir ya. 7 orang. Gozi ada kabar ada yang sakit barangkali? Nggak ada. Kasih Gozi udah nyabut kamera, nyabut headset yang nggak dengar dia. Ya udahlah, berarti yang nggak hadir Bapak anggap alpa ya. karena nggak ada kabar apa-apa ya Zia. Ya. Baik. Kalau sudah kita akan akhiri. Jangan lupa ya dicek e-learningnya nanti. Safa, Radit, jangan lupa dicek e-learningnya. Jangan ngirim WA Bapak lah. Nanti kelewat, nanti nggak kenilai akhirnya ya. Kirimnya ke e-learning. Oke? Ya, baik. Kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kita tutup. Dikerjainnya di buku tulis, kita foto kan ya? Ya, di foto nanti di foto terus dikirimin ke mana? Kayak biasa. Di-upload ke e-learning. Oke, siap. Ya, oke. Baik. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup laporatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.